Lanjut pada uji reliabilitas ya. Setelah kita selesai melakukan uji validitas pada video sebelumnya dan kita sudah menemukan butir-butir kuesioner mana yang sudah valid, maka langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu berfungsi untuk melihat apakah kuesioner kita itu sudah cukup handal atau belum untuk digunakan ya. Jadi apakah setelah kita misalkan fungsi dari uji reliabilitas itu apakah kuesioner kita itu nantinya punya nilai yang konsisten atau hasil yang konsisten jika digunakan pada populasi lain, katakanlah seperti itu. Jadi kalau misalkan dia dikatakan reliable, maka dengan populasi yang karakteristik sama namun lokasinya berbeda, misalkan dari kelas A terus ke kelas B, itu nanti akan menghasilkan nilai yang kurang lebih tidak jauh berbeda. Seperti itu fungsi dari uji reliabilitas. Apabila kuesioner hendak diuji ke uji reliabilitas, yang perlu menjadi catatan adalah dia harus valid dulu. Kalau kuesioner tersebut butirnya tidak valid, maka harus di drop atau tidak diikutkan dalam uji reliabilitas. Sebagai contoh, pada kuesioner yang digunakan untuk uji validitas itu sebanyak 20 butir kuesioner. Setelah diuji validitas, ternyata hanya tinggal 15. Maka kalau 5 tadi itu kita tidak ubah, maka kita harus mengedrop atau membuangnya. Hanya 15 butir valid saja yang bisa kita gunakan untuk uji validitas ya. Oke, tanpa berlama-lama saya coba mulai ya. Oke, pertama kita buka dulu file Excel seperti kemarin, file of type-nya kita ganti ke Excel karena kita mau membuka file dari Excel ya, yang sudah kita uji validitas kemarin sebagai contoh. Oke. Jadi sudah terekspor semua seperti ini. 201 responden dengan butir-butir pernyataan sebanyak 18. Di sini terlihat 19, tapi yang satu itu adalah jumlah. Jadi sebenarnya itu ada terhitung 18 pertanyaan ya. Langsung saja silakan diklik analyze ya, di sini analyze, kemudian scale. Di sini scale. Kemudian reliability analysis. Di sini kita masukkan semua ke item ya, kecuali jumlah. Ini dengan catatan hanya yang valid saja. Dan kemarin kan untuk uji validitas semua kuesioner ini valid. Jadi ya kita masukkan semua kecuali jumlah. B19 tadi adalah jumlah. Jika sudah, silakan diklik statistik. Oh ya, ini kalian bisa memasukkan satu persatu atau langsung seperti tadi juga bisa. Hanya yang valid saja. Klik statistik. Silakan dicentang scale if item deleted dan di bagian deskriptif ini dan di bagian inter item ini kalian centang yang correlation. Cukup itu saja, yang lain kalian bisa hiraukan dulu saat ini. Klik continue. Oke, sebelum kita klik OK, di sini sebenarnya model itu ada banyak. Nanti saya jelaskan pada video yang terpisah. Kita saat ini mau melihat uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach alpha ya. Yang sering didengar itu Cronbach alpha. Jadi selain Cronbach alpha sebenarnya juga ada metode split half ini dari Spearman Brown. Ada Grootman paralel dan strict paralel. Nanti kita ulas pada video yang terpisah ya. Saat ini kita coba untuk yang nilai Cronbach alpha. Kalau sudah klik OK. Oke, kita cek dulu. Yang valid adalah 201, excluded maksudnya yang dikecualikan 0 ya, sudah betul. Nah, ini adalah nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha ya, sebenarnya ini cukup mudah. Kalau misalkan kita melihat nilai Cronbach alpha itu di atas 0,6,
maka bisa dikatakan secara keseluruhan ya kuesioner kita itu sudah reliable secara keseluruhan ya, bukan per satu butir, tapi secara keseluruhan yang kita uji reliabilitas itu berarti sudah reliable ya. Ada yang mengatakan minimal 0,7, boleh, tapi ada juga yang mengatakan 0,6. Terserah, nanti silahkan dicari, dipelajari mana yang sesuai dengan penelitian kalian, apakah standar 0,6 ke atas itu valid atau yang 0,7 ke atas itu valid. Nah, ini adalah Cronbach-Alpha on standardized items yang di sini. Di sini nilainya cukup tinggi sehingga dia reliable. Untuk interpretasi lain ini saya juga bisa kita ulas ya, untuk inter-item correlation metric. Jadi di sini itu adalah kita mau melihat reliabilitas per butir. Jadi antara butir ini dipasangkan dengan ini pasangkan dengan ini, nilainya berapa ya, seperti itu. Kita juga bisa lihat berdasarkan nilai R tabel yang ada di sini. Ada tabel namanya item total statistics. Di sini sebenarnya kita selain uji reliabilitas bisa melihat validitas juga ya. Apakah valid atau tidak per butir kuesioner dari nilai yang ada di item total statistik. Caranya bagaimana? Caranya dengan membandingkan nilai corrected item total correlation, ini yang untuk validitasnya, validitas butir. Kalau Cronbach-Alpha if item deleted itu adalah reliabilitasnya ya per butir. Kalau yang Cronbach-Alpha yang sebelumnya tadi itu kan adalah secara keseluruhan ya, seperangkat kuesioner. Kalau ini per butir-butir pernyataan kuesioner yang di sini. Nah, dua nilai ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Jika nilainya lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid atau reliable. Rumusnya sama seperti kemarin. Untuk melihat R tabel, kita melihat dari degree of freedom atau disingkat menjadi DF. Untuk mencari nilai DF, rumusnya adalah N dikurang 2. N yang kita gunakan jumlahnya itu adalah 201 dikurang 2 ya, berarti sekitar 199 ya. Kita cari di internet bisa untuk R tabelnya. Ya, ini dengan signifikansi 0,05 ya, atau 5% yang kita gunakan. Ya, ini katakanlah untuk nilai RN 201 tidak muncul, tapi masih beda-beda tipis lah. Bedanya mungkin hanya 0,001. Jadi kita lihat pada sini dB-nya, degree of freedom. Kita gunakan 199. Kita asumsikan ini sama. Kalau enggak 0,139 ya 0,138. Itu adalah nilai R tabel ya. Tinggal lihat 0,139 saja ya yang kita gunakan. Kemudian kita kembali ke sini. Kita lihat apakah ini lebih besar? Ya, lebih besar. Berarti untuk butir yang kuesioner pertama itu berarti lebih besar ya. Lebih besar berarti dia valid. Kalau sudah valid, kita cek yang reliable dan juga lebih besar ya. Ini lebih besar dari 0,1 berapa tadi? 0,139. Berarti ini juga reliable. Kita cek lagi ke bawah. Kalau seingat saya kemarin kan semuanya valid. Jadi harusnya ini di atas 0,139 semua. Ya, kebetulan ini semuanya valid dan semuanya juga reliable. Kalau misalkan di sini angkanya di sini angkanya di bawah 0,139 atau di bawah dari R tabel, maka kalian tidak perlu melihat ke sini karena itu sudah tidak valid. Jadi tidak bisa diujikan ke uji reliabilitas seperti itu. Jadi breakdown analisanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk video yang berikutnya.